Guys, kue tradisional masuk istana bahkan digemarin oleh artis-artis Indonesia. Di Beyond of the Business hari ini kita akan bahas Iki Kue. Yuk, langsung aja, cus! Aduh, halo. Hai. Yudi. Laura. Terima kasih loh dapat kesempatan bisa untuk ngeliat produksinya Iki Kue. Iya boleh banget, kita seneng ada yang mampir kalau mau lihat selalu. Oke, jadi gimana nih? Iya, Coach mau ini ya ikut war takjil ya? Mau mesen nih? Mau dong. Oke, sekalian lihat dapurnya ya kayak. Siap. Kita boleh ganti sendal dulu, nggak apa-apa ya Coach? Ganti sendal dulu. Iya, kita kalau masuk sini harus ganti sendal. Wow, baru kali ini nih ke kue jajanan pasar mesti ganti sendal. Maaf, agak repot. Tapi demi kebersihan. Jadi kenapa sih harus ganti sendal? Karena ini sendal khusus dalam gitu ya. Kalau kita pakai sepatu kan kita dari luar kan, dari macam-macam tempat. Jadi khusus kalau masuk dapur kita harus pakai sendal yang khusus dapur. Dan juga ini supaya nggak licin. Dan kalau yang kerja nggak kalau kena air panas atau gimana gitu. Jadi safety aja sih. Jadi harus pakai sendal safety guys. Iya. Oke, yuk kita langsung aja. Kita masuk. Kita mau pesen dulu nih ya. Jadi kita ke atas dulu. Nih coba, kita masuk ke ruangan dulu ya chef ya. Kalau di sini emang harus lepas sendal semua nih. Iya. Ini ruang ordernya. Ini ruang ordernya. Jadi yang ada penyimpanan bahan makanan tuh kita harus lepas sendal. Dan juga ada penyimpanan bahan makanannya. Iya. Tadi kan kita kalau bubur Jawa itu kita simpan di udaranya yang dingin dulu gitu kan, nanti baru dibawa nanti sore gitu. Ini Coach mau pesan dulu nih sama si Mbak Lia. Nah Mbak Lia, mau tahu nih yang favorit apa nih? Kita ada bubur tambah bubur Jawa kending ya Pak. Itu bulan puasa sangat banyak banget di sini. Oke. Selain itu apa lagi? Ada cenal-cenil Pak, aneka cenal-cenil. Cenal-cenil ya. Iya, di situ ada favorit bubur pelangi, bubur Jawa klasik sama cenal-cenil komplit. Cenil-cenilnya ya. Boleh, sama gorengannya dong. Gorengannya ada Gorengan sampah juga ya chef ya? Iya. Mesennya asa sampah ya mesennya. Oke boleh. Oke tambah. Oke. Boleh deh, boleh itu. Jadi apa aja nih? Jadi saya minta bubur Jawa, gorengannya, sama cenal-cenil ya. Nah cenil. Kayaknya baru lengkap deh jajanan untuk anak rumahan. Untuk rumah nih, untuk rumah. Karena Boleh lah makanan sehari-hari. makanan sehari-hari ya. Oke, diproses ya. Iya. Ini ya. Makasih. Oke, sip, makasih. So sedikit nih guys, buat kalian yang nggak tahu ini apa nih. Udah mau lihat lagi nih. Ini Si namanya, ini namanya visual control board. Dalam arti kata jadi ketahuan nih naruhnya ya. Apa sih? Kalau kagak bingung kan ya? Iya, jadi Bingung gampang. Di sini kantor itu untuk ada pemesanan sama beberapa bahan itu yang harus di suhu tertentu kita simpannya di sini. Ya tadi seperti coachnya bilang, ini harus ada namanya, jadi kita gampang nyarinya. Kalau nggak nyari Kalau nggak, dari bawah ini dia ke atas nih dia selalu mana ya. Apalagi kalau misalnya yang baru belum tahu kan, saya nama bahannya apa. Jadi dia bisa ngeliat di sini itu ada maizena, mayones yang kita pakai, coklat tuh nggak boleh lumer kan. Jadi buat yang baru atau kayak bapak-bapak kayak saya yang nggak tahu maizena itu apa sih maizena yang Iya ada namanya sih? maizena. Ambil satu. Jadi nggak bingung. Nah ini semuanya ditandain nih. Akan lebih bagus lagi sebenarnya kalau dikotakin. Jadi tahu, maizena kurangnya berapa banyak. Kita biasanya udah package gitu sih ya kan, kalau misalnya ya ini kan kita ada merek tertentu yang kita pakai, tapi ada juga yang misalnya sudah kita plastikin seperti ini. Jadi kita bisa bilang tinggal 1 atau 2 kantong kayak gitu yang dibawa ke bawah. Oke, ya gitu ya guys. Oke, yuk. Udah habis order, kita pengen lihat. Terus order kita mau lihat kuenya. Kita ke bawah ya. Oh iya. Yuk. Jadi kita Nah, sambil ngelewat sini ini kolak-kolak yang disiapkan untuk dalam snack box. Nah ini kolak-kolak yang disiapin dalam set box. Kita plastikin dulu ya supaya aman di dalam snack boxnya, jadi nggak tumpah kemana-mana. Tapi ini udah rapi juga ya Yu ya, udah ceklek, masih ceklek nih ya.
supaya aman. Nah ini kolaknya sudah disiapkan. Box ini. Iya, kita bisa ngeliat ke sebelah sana sih. Aku muter dikit ya. Oke. Di situ. Nah ini yang lagi disiapkan, kita masukkan ke dalam snack box. Kita ada promo nih, pokoknya sama bulan Ramadan tuh biasanya kita ada promo. Kolaknya itu emang kolak khusus ya. Ini kolaknya hanya selama bulan Ramadan. Itu namanya juga kolak Ramadan. Ini yang isinya ubi, kolang kaling, dan pisang. Nih. Nah, ada sosis Solo yang memang favorit, terus ada kurma, dan ini tinggal diisi sama tahu isi. Itu kayak khusus untuk promo Ramadan kita. Ini kurmanya enak loh. Coba. Ini ditata seperti ini, nanti kan dicek juga kan berapa banyak dan dikirim kemana. Jadi ada yang bagian ngecek juga sebelum nanti dibawa sama delivery. Jadi ini orderan untuk siang ini ya? Ya, untuk siang ini, untuk dimakan sore ini. Iya. Gitu lah chef. Semua ngintip-ngintip ya. Kita mau ngeliat gak tuh itu yang beneran ini banget nih. Kalau misalnya lagi masa-masa Ramadan gini. Nah. Si kue kering. Ini punya kita khusus namanya spekulas mede. Ini tuh Spekulas bentuknya bulan sabit. Ya. Ini medenya mana nih medenya? Oh, medenya masih belum dipasang. Jadi abis ini medenya dipajang ini sama Mbak Yulia, ditata. Ini bisa aku angkat nggak yuk? Panas ya? Masih panas. Nah, aku ambil ini. Nah, yang udah jadi seperti itu tuh. Sudah jadi seperti ini, kasih lihat. Ya. Tadi ada pakai Aduh, mede. baunya harum banget. Terus ada bau-bau lapis legitnya di sini. Karena pakai spekulas itu jadi semacam bumbu lapis legit sebetulnya yang dipakai. Jadi kita pakai di kue. Khusus. Oke, kita mau lihat ke bawah tadi boleh. ya. Yuk, kita lihat ke bawah. Nah ini nih kolak-kolak yang sudah bahan-bahannya disiapkan. Nah ini pisangnya sudah disiapkan, sudah dipilih. Ini ketan hitamnya. Jadi ketan hitamnya nanti kita pakai untuk yang tadi disaut. Nanti ada yang dibuat bubur. Ya, sih pakai untuk. Nah ini apa nih? Mesin apa nih? Wow. Ini steamer kita. Jadi kan kita mesti sekaligus banyak kan kalau misalnya steam. Jadi nggak pakai steamer, paling itu pakai lemari. Ini lemari steamer. Bisa kadang-kadang dua, kadang-kadang satu yang dipakai. Ini alat apa? Steamer juga? Bukan? Nah, ini sama, ini steamer juga yang kita pakai. Nah ini ada ubinya yang lagi disiapkan ya untuk kolak. Kolak juga. ubi. Daun-daun pandan sudah pasti. Nah ini tadi ada isi, ini isi kueku sedang disiapkan. Ini sosis Solo ini diginin maksudnya ditimbang-timbang ya. Oh ini ditimbang nih. Jadi udah pakai ukuran sih. Jadi sekarang kita misalnya pakai sendok ukuran. Jadi tahu kira-kira isinya tuh seberapa banyak. Karena kita mesti ngitung juga kan, kira-kira jadinya berapa. Ini panirnya, kulitnya lagi dibuat sama Mbak Dewi. Ini pisangnya juga lagi dipotong. Keseharian kalau misalnya bulan Ramadan begini nih chef. Nah ini tahu isinya udah diisi nih. Tahu isi. Lagi sama Meta tadi kan lagi dibuat isinya, sekarang lagi diisiin. Terus nanti kita steam lagi, terus nanti sebelah dipanir dan digoreng. Gitu. Sekarang anak buah berapa? Kita ada 45 orang. 45 ya? Iya. Dulu ketika buka apa langsung di sini atau? Enggak, dulu kita coba di rumah dulu. Terus pas kita pindah ke sini awal 6. Dulu 6 orang dan sekarang jadi 45. Oh, mulai di rumah. Ketika mulai di rumah, omset berapa tuh? Kalau boleh tahu. Pas di rumah, nah aku tadi mikirnya kalau pas di sini 40 juta, berarti pas di rumah dulu kurang ya. Aku ngira pas mulai di sini sih ya chef ya. Nah kalau sekarang sih ya udah ya 10 kali lipatnya adalah. 10 kali lipat lah ya. Kalau lagi masa-masa begini bisa lebih. Iya. Wow. Jadi beneran UKM ya? Beneran UKM gitu. Usaha kecil miliaran. Usaha kecil. Coba kalau misalnya harganya jangan ditawar terus, kita bisa jadi besar. Biasanya kalau jajanan. Nah ini ada kuah kolaknya juga yang lagi disiapkan. Ini chef ya. Diaduk terus ini sambal kacangnya lagi disiapkan Sambal juga. kacangnya. Jadi ngaduknya begini ya? Boleh Iya. nih. Wah. Ada dayung ngaduknya. Ini lumayan juga nih pakai dayung. Lumayan. Harus kayu ya? Belum bikin dodol masih oke nih chef. Kalau bisa bikin dodol lumayan, tak olahraga. Gak usah ke tempat fitness guys. Gak usah, kita ngaduk dodol aja di sini. Nah terus ini ayamnya lagi disiapkan untuk isi dan daun pandan yang sudah dipilih juga ya.
Jadi harus ada quality controlnya juga, sama tadi sayuran-sayurannya juga. Nah ini untuk kalau isi nih. Ini nih si Mas Ramadan nih, kasih aku lihat. Kasih lihat nih, Mil. Nah ini si biji salak nih yang disiapkan. Oh ini biji salak nih guys. Jadi bentuknya dulu seperti ini. Sebelum direbus. Oh saya kira benar-benar dari salak loh tadinya. Bukan, nggak tahu juga kenapa yang namanya salak. Apa mungkin bentuknya dulu sebenarnya mesti ada lancipnya kayak dulu awalnya. Sekarang kita supaya lebih mudah kita buletin aja. Iya. Bilangnya biji salak. Emang lucu juga sih ya nama-namanya. Nama-namanya. Bilangnya biji salak ternyata bukan dari salak. Nah saya ketipu tuh. Padahal makanan favorit. Kita mikir juga kan biji salak. Gitu. Apaan gitu makanannya. Begitu. Nah, oke tadi kan kita ke sebelah. Chef bisa lihat juga pas lagi disiapkan di sini ya. Kita masih belum sebelah nih. Boleh. Sebelah. Oke, yuk. Nah, dari sini. Nah, di sini yang bagian pengepakan. Jadi mereka ngepak. Ini mereka ngepak di sini. Ya. Ini lagi digoreng nih, lagi digoreng nih. Iya. Oh, lagi Sosis digoreng. Solonya tuh si favorit lagi digoreng. Oh, lagi digoreng tuh. Nah ini Ratna aku boleh lihat nggak itu? Oh belum, mungkin ya hampir jadi lah. Nanti kalau dipak seperti ini belum jadi ya. Ini lagi proses pengepakan di Iya, sini. proses pengepakan. Jadi Dan yang proses mepet-mepet, penggorengan. gorengan yang mepet-mepet tuh biasanya ini kan si gorengan supaya nanti masih oke dan masih main crispy lah nanti sore pas dimakan. Yang sudah bisa dipak tuh biasanya yang manis-manis duluan kita siapkan. Yang manis-manis duluan disiapin. Iya, jadi Kenapa ada yang manis-manis ujung-ujungnya dulu? emang. Karena lebih tahan lama ya. Kayak gula tuh kan pengawet alami. Oh. Yang manis malah justru lebih tahan lama. Jadi disiapin supaya lebih mudah, disiapin yang manis-manis dulu. Iya, pokoknya yang udah Gorengan. bisa duluan kita siapkan. Nah, gorengannya baru yang mepet yang belakangan. Begitu. Ini seperti ini jadinya ini chef. Nah ini juga lagi ditata. Saya biasa makan gorengan itu ini apa? Langsung. Tapi Iya. jarang-jarang nih tahu ada. Enak sih kalau misalnya bisa langsung ya. Ini yang kayak beneran asli banget. Aku kasih lihat boleh ya chef? Nah, betul, boleh. Itu kebiasaan banget bilangnya chef kalau ke orang maaf ya coach ya. Aman. Oh, itu mirip banget soalnya. Ini pisang Nagasari nih. Biasanya dibilangnya Nagasari juga. Ini beneran kayak bahannya tuh nggak ada tepung terigunya sama sekali. Terus ada bugis, masih dibungkusnya pakai daun. Terus ada kue apem, gula Jawa. Ini kue lumpang. Warnanya ini semuanya juga benar-benar dari daun suji dan daun pandan. Beneran ada daunnya. Nah ini ordernya nih ya. Ini orderannya hari ini. Nah ini ada jam berangkat, ada jam berangkat. sampai. Ini aku kasih lihat yang ini kali ini ya chef ya coba. Boleh. Yuk kita lihat. Coach, ya ampun, hebat nih. Ini ada tanpa gorengan isi 50, tanpa gorengan isi 20. Jadi dia pesennya 2 macam kali ya sama bubur Jawa. Dan dimakannya tuh jam 18 pas buka kali ya. Sampai tempat jam 15.30 request dari customernya. Nah ini berangkatnya jadi jam 1. Jadi kita pepetin gitu sama kira-kira mau sampai tempatnya jam berapa dan mau dikonsumsinya jam berapa. Berarti sekarang ini sekarang jam 11 mereka udah mulai menyiapkan untuk yang nanti berangkat jam 1. Jadi kalau misalnya pesen ke CS, tadi tuh CS udah tahu kali kau cari mau makannya untuk nanti sore gitu. Iya, Jadi kalau misalnya pesan sekarang tuh masih oke gitu. Jadi biasanya jam konsumsi itu kita harus tahu. Itu penting untuk kita menyiapkan kuenya. Jam konsumsi ya. Jam konsumsi kita harus tahu. Jadi bukan hanya jam sampai aja, tapi jam konsumsi supaya Sampai rasanya kan- masih tetap kualitas. Jam sampai kan untuk customernya dia perlunya untuk jam berapa, ya kan? Untuk kita di dapurnya kita perlunya jam konsumsinya. Untuk kita tahu kita bisa mulainya jam berapa. Nah, kita di area mana nih Oh, sekarang? kita sekarang ini lagi di area pengepakan. Pengepakan. Ya? Yes, ini kan udah dipak nih, kan tinggal dibawa jalan nih. Terus tahunya gimana yang mana yang dipak, yang mana yang enggak? Oh, ini dari ini. Untuk order. Dari orderan ini. Jadi Oke. ini anak-anak tuh baca ini orderan ini nih ya. Nih hari ini kita ada 9 halaman. Nah ini kalau mau lihat nih. Boleh ambil satu ya? Boleh. Bentar, aku copot bentar ya. Ya, seperti ini bawah nih kan tadi kan kita siapkan bubur Jawa, pisang-pisangan tuh segala macam untuk bubur Jawa, terus tampah gorengan, ini macam-macam gorengan tuh dipatah di dalam tampah gitu sama kita. Nah ini kan pesanan siang Selasa 26 Maret 2024 ya. Itu harus masuk jam berapa dan kapan? Sebelum Udah bisa dari kemarin diproses. kita pesanannya tetap H-1. H-1. H-1 sebelum jam 5. Sebelum jam 5. jam 5. Bisa diproses udah langsung Bisa. untuk the next day. Next day. Tapi kalau misalnya pesannya pagi nih kayak coach nih sekarang nih bilang, ini bisa kita usahain untuk sore gitu. Jadi kita yang hari ini juga mesti ngeliat bahan gitu. Biasanya kan udah ada yang kita lebihin gitu ya. Jadi biasanya kita emang sangat menghemat bahan, gak terlalu banyak sisa karena bahan-bahan kita itu fresh. Oke. Iya. Makanya Tapi- tadi sebelum ketemu dari pasar dulu ya. Dari pasar iya benar.
Di konsumen tuh masih di pasar. Tuh lagi nyiapin bahan-bahan, dilihat dulu bahannya masih oke apa enggak buat dikirim besok. Jadi bosnya juga mesti ke pasar guys, hands on. Kita ngecek guys sekali. Artinya nggak ada tuh yang ngandelin karyawan semua. Ini udah omset udah gede begini, masih tetap ke pasar sendirian ya. Iya, Oke. kita ngecek aja. Itu kalau semuanya sendiri juga nggak bisa kan ya. Tapi Nggak kan bisa. sekali-sekali kita ngecek gitu, nggak apa-apa. Minimal quality control lah ya. Ya, quality control gitu kan. Soalnya sekarang kan banyak banget kan kasih ubi dipesan. Jadi kita mau pastiin yang dikirim ke kita tuh masih oke gitu loh ubinya. Untuk Nah, besok-besok. ibu-ibu ya yang pengen usaha kuliner perlu tahu gimana caranya mesti hands on. Ya, jangan langsung sendirian ngarepin orang. Begitu aja sih. Nah, ini orderannya nih. Ya, ini orderannya salah satu yang untuk hari ini. Ini tanpa gorengan. Nanti kita lihat ya, ini lagi disiapin ya. Boleh, Mas boleh. Haji. Ini juga ada pisang-pisang gorengnya, tuh udah mulai disiapin, panirnya. Pisang-pisang gorengnya dimasukin ke deep fried ya. Iya. Deep fried jadi ya sama Aji ya di Deep sini. fried. Habis di deep fried, digoreng, Didinginin sebentar, minyaknya ditiris dulu. ditirisin dulu ya, terus itu kita pindahkan sini supaya dia agak lebih dingin karena kita masih dibungkus sama plastik satu-satu ya. Jadi kan suhunya harus turun dulu baru bisa diplastikin. Nggak bisa langsung Nggak ya. bisa langsung. Jadi kita mesti liatin benar-benar suhunya udah oke. Nah udah oke seperti ini nih, jadi baru dibungkus. Karena kan kadang-kadang kan suka ketemu kan gorengan yang ini masih basah banget gitu saking panasnya gitu. Ya ini udah Tapi kering ya. malah menyebabkan sore-sore udah basi gitu loh, karena dia udah panas gitu kan. Dan ini kan kita udah siapin dari sekarang, kalau nggak keburu. Jadi kalau kayak gini kan udah tidak ada embunnya, tapi dia masih anget dalamnya. Oh, jadi harus didinginin dulu. Dingin dulu. Tapi sampai sore masih crispy nih. Nggak sekrispy baru matang ya, tapi masih crispy. Tetap beda sih kalau saya baru matang sama udah ntar sore. Iya. Oke, saya taruh deh sebelum tergoda untuk Iya. makan. Guys, kalau kalian di sini kecium banget wanginya menggugah selera. Menggugah Ini selera. sambal kacang. Ini ada tempe gorengnya juga dan rabbit-rabbitnya sudah disiapkan untuk hari ini. Cabai-cabainya, sambal. Ini sosis Solo yang tadi di sebelah nih chef, yang disiapin ini udah Sosis digoreng. Solo. Ini boleh saya tarik? Kita Nah. ke depan kali ya. Nih. Wih, sosis Sosis Solo. Solo. Kok ada yang kecil ada yang besar ya? Iya, yang kecil-kecil biasanya untuk nampan kita. Jadi kayak bite size gitu kan. Bite size. Iya, bite size. Terus ini ada risoles juga yang udah disiapkan, ini udah digorengnya pastel ya. Ada pastel sama ada risoles. Oke. Juga ada. Nah, terus di sini ada mini juga emang. Kita semuanya ada mininya. Oh, jadi semuanya ada mini sih. size. Untuk yang pastel mininya. Tuh. Terus ini tahu isi, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya segitiga. Yang bentuknya segitiga itu untuk di snack box, jadi ukurannya lebih besar ya. yang Jadi segitiga. dibagi ya. Untuk tampah-tampahan kita pakai ukurannya kotak. Karena dalam satu tampah itu paket ada macam-macam, ada bakwan juga, ada tempe Campur-campur juga. ya. Iya, jadi kayak lebih cantik kalau saya pakai yang coklat. Wah. Kita perhatiin juga soalnya ukurannya gitu kan. Ya, ini lagi pengepakan lemper. Ya, Lembar. itu tetap pakai daun ya kalau di sini. Ini daunnya dibersihkan dulu. Daunnya dibersihin dulu nih. Iya, di bagian belakang tuh ada yang dibersihin daun. Ini daunnya dibersihkan dulu, terus dibungkus ketan sama isi ayamnya dibungkus. Oke. Lemparnya besar-besar ya. Ini tangannya udah bersih semua nih ya coach ya emang ya. Jadi kadang emang kita ada yang pakai sarung tangan, ada yang enggak karena bahannya kan ada yang lengket juga. Tapi dipastikan udah bersih tangannya enak ya. Udah dong, ya. Gantung bahannya jadi kita lihat. Nah ini tadi sambal kacangnya yang udah disiapin tadi lagi disiapin di sebelah kan. Nah, ini sambal diganti kacang sambal nih. kacangnya. Lo di zoom in biar bikin lapar, terus dipesan. Yang mau mesen kemana? Iki Kue langsung ya? Iya. Ada di IG ada ya? WhatsApp-nya di IG-nya ada langsung link ke WhatsApp kita. Kalau pengen ngerasain makanan istana, langsung aja order, cus. Di sini. Nah itu lagi olahraga sumsum kamu ya, Wahyu? Di situ lagi ngaduk sumsum dia di sana. Ini digotong dulu ke atas. Wow, banyak pertanyaan. Makanan kayak gini halal nggak sih?
halal. Halal. Dia sudah mendapatkan sertifikatnya juga, sertifikat halalnya. Nah, ini sertifikat halal nih. Yes. Ya. Itu di atas. Kalau yang atas. Itu di atas apa tuh? Kok bahasanya agak aneh ya? Itu dari Belanda, karena dulu kan mama papa kan di sana kan, ada resto dan mereka juga harus punya HACCP. Jadi kayak sertifikat kebersihannya. Jadi agak mirip sebetulnya sih sama MUI halal, kebersihan, cara penanganan makanan gitu. Nah, aku tuh belajar dari mama papa. Oh. Yang betul ini aku pajang aja. Jadi kita sekarang masih proses HACCP-nya, tapi cara kerjanya sih sudah berdasarkan HACCP. Jadi jajanan tradisional tapi standarnya internasional. Pantesan harus pakai sendal tuh. Sendal mesti bersih, pokoknya semuanya. Suhu-suhu makanan tuh juga penting kita perhatikan gitu kan, apalagi masa puasa gini ya. Jadi sampai buka itu masih aman dimakan. Tapi emang kalau kebersihan itu penting banget. Makan enak sakit perut kan, aduh gimana ya? Iya, Gak itu banget udah deh. paling ngeri yang kayak gitu deh. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, punya yang penting jangan sakit perut aja yang makan. Karena kan kita banyak mengandung santan sama kelapa ya, jadi benar-benar harus diperhatikan banget sih makanan-makanannya. Gitu, Chef. Oke. Jadi kita apply gitu ya. Kan memang bahannya kan dari sini kan Indonesia, santan kelapa parut ya. Kalau di luar kan nggak ada. Ya, tapi maksudnya cara penanganannya, prosesnya itu bisa kita apply juga sih di dapur sini. Jadi ini apa nih Lau? Ini namanya tumpeng Borobudur. Tumpeng Borobudur. Kayaknya bentuknya kan seperti Borobudur ya, kita melebar seperti ini. Nah ini kita ada tumpeng sawutnya. Ini di tumpeng atas. sawut nih. Ini Tumpengnya makanan di atas. tradisional banget ya. Tradisional banget ini singkong. Terus ada ketan hitam. Sini ada lopis. Lopis, Ya, ada getuk, getuk. ada cenil, ubi ungu, Oh. terus ada jagung manis Oke. dari sini. Nah, terus kita juga ada, jadi kita atur biasanya pilihan kuenya ya. Nah, ini ada pastel. Oh, pastelnya Tadi kan kecil kita ya. Ini nih. Kalau tadi gede-gede, sekarang ini kecil-kecil nih. Ya, terus ini ada kue kumininya. Terus ada kue mangkok ubi. Ini ubi benar-benar dipakai nih kita nih. Oh, jadi beneran Ini ubi yang tadi warnanya ya, juga. tadi ya itu. Terus ada lapis suji. Tapi suji. Kuenya ini beneran warnanya dari daun suji ya. Terus ini gorengannya kita ada si lemper mini. Oh, lemur mini. Iya, dari Solo Sagut mini. Aduh, yang ini enak banget loh. Tadi saya udah nyobain. Cobain ya. So ya nih chef ya, coach. Aku tuh kebiasaan deh, sorry banget. Kalau bilang chef, ketemu sama chef mulu, gitu kan. Nah, terus ini kalau aku kasih lihat dulu ya. Ini namanya tuh Nah, ini cantik nampan deh. Lihat deh tuh. 100. Nampan 100. Iya, karena isinya 100 piece. Isinya 100 piece. Ini macam-macam kuenya tuh hampir mirip sih kita sebetulnya. Ini ada risol seragut, terus ada sosis Solo, ada kueku, ada kue mangkok ubi. Aku taruh sebentar ya. Terus kita ada si brownies, ada sus mininya, getuk selalu ada, selalu ada. Terus ada lapis Surabaya, biasa lemper dan si pastel mini lagi. Gitu. Nah, ini mereka ada expirednya nggak sih? Dalam Kapan sih sehari. harus dimakan gitu? Enaknya sebetulnya baru mateng sih emang biasanya sih ya. Tapi ini sampai sore sampai malam pun juga masih oke selama suhunya tuh disimpan dalam suhu ruang. Kalau AC tuh dia Harus oke suhu sih. ruang ya. Kita temennya tuh sama udara dingin sebetulnya. Semakin Suhu dingin ruang semakin ke AC. bagus. Suhu ruang ke AC itu tuh masih oke. Kalau kedinginan nanti lama-lama jadi beku juga kan. Tapi kalau misalnya ada yang mau disimpan di kulkas gitu ya, getuk kalau misalnya disimpan di kulkas, besoknya dikukus sebentar tuh juga oke. Atau kalau misalnya yang gorengan tuh di air fry, besoknya tuh juga oke sebetulnya. Cuma mesti disimpan di kulkas dulu. Bedanya gitu sih, nggak bisa taruh di luar aja. Jadi dari sini dikirim ke customer. Di sini ini sudah mau berangkat ke customer. Langsung berangkat cus. Langsung berangkat. Di, Ade, jalan. Jalan. So guys, kalau saya lihat sebetulnya kue tradisional kita banyak banget ya dan nggak kalah sama kue-kue luar negeri. Jadi kenapa sih kita nggak masing-masing melestarikan kue-kue Indonesia? Iya. So gitu aja, dukung terus Iki Kue dari rumahan sampai go Go internasional. Kita tos dong. Aduh sip. Thank you.